Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Baik, untuk materinya sudah bisa terlihat. Nah, pembahasan kita ya yang terakhir ke 15 ini tentang kode etik profesi keinsinyuran ya. Nah, di mana kode etik keinsinyuran ini ada catur sabta dharma insinyur Indonesia ya. Catur karsanya ada memiliki 4 prinsip dasar. Pertama itu mengutamakan keluhuran budi. Kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Ya. Nah, Sabta Dharma ada 7 tuntutan sikap dan perilaku insinyur Indonesia ya. Pertama itu senantiasa kita mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Kelima, senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Keenam, senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Ketujuh, senantiasa mengembangkan kemampuan keprofesionalannya. Nah, itu jadi ada catur sabta dharma ya. Nah, dalam kode etik tentunya ya kita sebagai misalnya nanti kalian setelah lulus ya sarjana teknik, kemudian nanti kalau mengambil profesi keinsinyuran itu ada sekolah lagi ya, ambil SKS-nya lagi. Nah, kemudian untuk catur karsa tadi ada utamakan keluhuran budi di sini. Bagaimana kita bersikap terbuka, jujur dan tulus ya dalam mengembangkan, mendedikasikan kemampuan kita. Untuk kemudian penjelasan dari menggunakan pengetahuan dan kemampuan kita untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Di sini kita bagaimana jujur, tulus, dan adil berkarya ya dalam kerangka kita peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia kita. Ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh ya. Ini bagaimana kita tentu peningkatan keprofesionalan ya. Kemudian yang keempat ya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Di sini bagaimana kita menimbulkan mendaya gunakan dari sisi inovasi kreatif kita ya. Untuk Sabta Dharma ya, ini kita bagaimana pertama tentu mengutamakan keselamatan, kesehatan dan seluruh masyarakat. Di sini maksudnya kita benar-benar profesional ya, patuh dalam melaksanakan prosedur yang ada ya. Bekerja sesuai dengan kompetensinya, maksudnya di sini kita bertanggung jawab ya atas aspek yang terkait dengan tugas kita ya. Kemudian yang ketiga, menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya di sini kita menyatakan pendapat kita hanya berdasarkan kompetensi dan kaidah keilmuan yang kita miliki ya. Tentu didukung dengan data-data dan kelengkapan. Keempat, di sini maksud dari menghindari pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya, kita menolak ya imbalan ataupun kompensasi dalam bentuk apapun dari pihak ketiga terkait kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kelima ya, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Di sini maksudnya bagaimana kita memprakarsai ya pembinaan dan pengembangan kompetensi, kewaspadaan dan daya saing anak bangsa ya berbasis pemberdayaan potensi unggulan lokal, pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, memegang teguh kehormatan dan martabat profesi. Di sini maksudnya
kita profesional, adil dan tulus ya dalam melaksanakan berikan suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak ada keberpihakan kita ya. Jadi benar-benar fokus untuk kemanfaatan masyarakat. Ketujuh, mengembangkan kemampuan profesional. Ini maksudnya adalah kita bagaimana melakukan inovasi, peningkatan nilai tambah dari SDM ya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga untuk keunggulan daya saing kita. Jadi demikian kode etik dari sisi profesi keinsinyuran itu. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan tanggapan dipersilahkan. Sambil menunggu itu silahkan diaktifkan videonya ya. Saya mau ambil record absensi kita. Ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, silahkan ada tanggapan pertanyaan dipersilahkan.